Pas, Ya. Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana hari ini, Bos? Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Si Dede sehat? Alhamdulillah sehat. Boas, sesuai dengan yang kita kemarin di chat itu ya. Terima kasih banyak, Boas sudah bersedia untuk dilakukan observasi oleh saya, gitu ya. Dalam hal ini nanti kita berlaku sebagai nanti saya sebagai coach nanti, lalu Boas sebagai coach yang saya observasi. Nah, dalam prosesnya nanti kita coba merefleksikan bersama pembelajaran yang sudah dilakukan Boas gitu ya. Nah, yang pertama, namun sebelum itu saya pengen tahu juga nih Boas, Boas itu mengajar pelajaran apa ya? Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila, PPKN beda. Ya, kalau dulu di kurikulum Merdeka itu PPKN namanya. PPKN, ya. Kalau sekarang udah kurikulum Merdeka itu ganti nama menjadi Pendidikan Pancasila. Oh, jadi di Kurtilas itu PPKN, ketika di Kurmer sekarang Pendidikan Pancasila betul, ya. Betul sekali. Kelas berapa Boas yang diajar? Kelas 7. Kelas 7 ya. Jadi nanti kita akan mengobservasi Boas mengajar di kelas 7. Oke. Kemudian tujuan pembelajarannya ini yang nanti akan dilakukan apa, Boas? Kebetulan saya akan mengajarkan atau materi yang akan saya bahas nanti itu tentang keragaman gender. Nah, untuk tujuannya diharapkan siswa itu yang pertama mampu mengidentifikasi tentang keragaman gender. Selain itu juga siswa bisa menganalisis menganalisis dan bisa untuk membangun kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa. Ini topik yang seru juga nih. Saya jadi tidak sabar nih ikut mengikuti observasi dari Boas. Mudah-mudahan siswa juga banyak tahu isu-isu ini ya di masyarakat kesetaraan gender. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, model apa nih pembelajaran yang digunakan? Model pembelajarannya? Model pembelajarannya kebetulan itu PJBL. Jadi project. Jadi anak membuat produk nanti untuk setelah dibuat produknya nanti untuk dipresentasikan oleh anak. Begitu. Kalau metode pembelajarannya, Bos? Berkelompok. Jadi satu kelas itu kan ada 32 ya. Anaknya nanti dibagi 7 kelompok. Satu kelompok itu ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Begitu ya, luar biasa. Jadi nanti dipresentasikan masing-masing kelompok gitu ya. Oke. Kemudian, dalam hal ini persiapannya bagaimana, Bos, untuk mempersiapkan strategi pembelajaran tadi dalam hal berkelompok, kemudian mencapai tujuan tadi ini bagaimana, Bos? Sudah melakukan apa saja? Yang pertama untuk persiapannya ya tentunya saya membuat modul ajar dalam kurikulum Merdeka kan modul ajar betul. Ya, membuat modul ajar. Kemudian selain membuat modul ajar juga, dalam membuat modul ajar juga ini supaya anak nantinya tidak bosan dalam pembelajaran saya diupayakan untuk membuat modul ajar yang sekreatif mungkin. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti anak tidak bosan mengikuti pelajaran saya. Kemudian juga saya untuk sarana dan prasarana juga saya menggunakan Infocus ya. Kemudian laptop. Terus anak juga ini sama saya disuruh membawa handphone karena nanti dalam pengerjaan proyek itu anak bisa memilih, boleh menggunakan handphone, boleh menggunakan seperti karton atau asturo atau yang lainnya lah. Bebas mau sistemnya digital atau misalnya mau sistemnya manual dalam mengerjakan proyek ini. Luar biasa, Bos. Berarti sudah masuk diferensiasi produknya ya. Kemudian juga memanfaatkan pembelajaran ABA 21, pembelajaran memanfaatkan IT gitu ya dalam pembelajaran. Luar biasa nih. Jadi anak juga sudah nantinya akan bebas memilih membuat produknya apa ya gitu. Luar biasa. Nah, kemudian kira-kira ini kita kapan melakukan ini, Bos? Insya Allah nanti kita melaksanakan pembelajaran ini di hari Jumat. Kalau tidak salah tanggal 19. Tanggal 19 sekarang tanggal 17 ya. Sekarang tanggal 17, nanti besok bisa Boas mempersiapkan barangkali ya. Kemudian tanggal 19-nya kita lakukan observasi kelas. Nah, terima kasih banyak Boas. Nah, mudah-mudahan dari proses observasi ini nanti saya banyak belajar dari Boas. Bisa jadi nanti juga teman-teman rekan sejawat kita bisa melakukan dan meniru hal-hal baik yang dilakukan oleh Boas. Nah, begitu juga dengan saya nanti mohon pandangannya atau arahannya untuk masukannya untuk saya supaya kedepannya lebih baik lagi. Gitu ya. Terima kasih banyak Boas ya. Semoga nanti kita lancar dan bertemu di hari Jumat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
dari pagi dari subuh ya, masa seluruh kayaknya seluruh kecamatan Cibeber ini terasa ya hujannya sampai mungkin banyak yang tidak ke sekolah itu karena memang kesulitan ya untuk berangkat dan tidak punya motor dan sebagainya. Tapi terima kasih pada semuanya tadi yang sudah basah-basah seperti Kepan, kemudian yang lainnya ini mampu memaksakan ke sekolah. Alhamdulillah ya. Berarti kepeduliannya tinggi. Baiklah, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Oke, ibu absen dulu ya. 8 tanggal 19. Hari ini siapa yang tidak masuk? Awaludin kenapa? Izin. Siapa lagi? Fitri kenapa lagi? Fitri izin. Siapa lagi? Adek mana?
masing-masing perempuan memiliki fungsi reproduksi untuk mengandung dan melahirkan anak sebagai penerus generasi. Tadi pengertian gender dan perbedaannya ya antara gender laki-laki dengan gender perempuan seperti ini. Sudah dijelaskan oleh Bapak, ya kan? Ada yang tanyakan? Tidak ada. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Bian itu betul, cuma ada kesalahan pengucapan sedikit di depan kelamin, tapi jadi Islami. Ya, Islami itu ada laki-laki, ada perempuan. Itu sudah dijelaskan yang lalu. Oke, kita teruskan. Apakah kesetaraan gender sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah belum? Sudah. Coba. Apa? Contohnya seperti apa? Kalau memang kesetaraan gender sudah diterapkan dalam kehidupan. Ayo. Ada yang berpendapat? Tidak? Nih. Bisa dibacakan? Siapa yang mau membacakan? Pendidikan perempuan karena pada umumnya perempuan secara fisik tidak sekuat laki-laki. Padahal laki-laki dan perempuan setara di hadapan Tuhan serta hukum. Karena itulah muncul gerakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Oke, terima kasih Rio. Jadi itu ya. Apakah kesetaraan gender sudah dibangun dalam kehidupan sehari-hari? Sudah dibangun tetapi belum sepenuhnya. Kadang-kadang ada yang masih menganggap terhadap gender perempuan itu lemah. Ya, ada diskriminasi terhadap perempuan. Makanya pemerintah terus membangun kesetaraan gender di Indonesia dengan berbagai upaya. Kalau yang masih menganggap perempuan itu lemah itu salah. Karena sekarang perempuan saja sudah bebas, mau bekerja boleh, mau berprofesi apapun juga boleh, tidak ada yang melarang. Jadi dengan zaman dulu, kalau zaman dulu perempuan hanya boleh di rumah saja, ngurus rumah. Oke. Apa saja contoh kesetaraan gender? Ada yang bisa? Apa saja contoh kesetaraan gender? Ayo. Boleh kalian silakan sambil ada materinya yang bukan dari buku juga, bisa sambil lihat di buku, di buku paket. Tuh, bab 4 ya. Apa saja contoh kesetaraan gender? Bisa dilihat di sini. Ayo, yang mau membacakan, yang matanya masih jelas. Amel, bisa Amel membacakan? Nih, ini Bu. Kenapa? Matanya kurang. Fabian, kamu jelas sudah? Ayo, coba bacakan. Setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan maupun di hadapan hukum. Tidak ada satu kelompok manusia yang lebih mulia dibanding kelompok lainnya, kecuali menyangkut ketaatannya pada Tuhan serta pada hukum yang berlaku. Dengan demikian, dua kelompok gender juga memiliki posisi yang sama atau setara di masyarakat. Satu, walaupun ada perbedaan nyata secara fisiologis, hak perempuan dan laki-laki sebagai anggota masyarakat maupun warga negara sama. Tidak boleh dibeda-bedakan satu dengan lainnya. Hal tersebut berlaku di rumah tangga, di lingkungan. Tidak ada perbedaan sekarang antara laki-laki dengan perempuan dalam hak. Semua laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Di hadapan hukum juga sama. Hak untuk bekerja juga sama. Tidak dibeda-bedakan. Karena sekarang sudah pemerintah juga sudah berupaya untuk membangun kesetaraan gender. Bisa dilihat juga dalam
kalau ini caranya, ini soal ini kalian jawab dulu. Boleh tulis dulu di apa di konsep dulu di buku. Kalau udah jawabannya pas, udah yakin kalian baru buatkan boleh berupa poster dengan jawabannya. Paham ya? Ini jawab dulu pertanyaan di sini. Konsep dulu di buku. Kalau sudah yakin jawabannya, baru buatkan berupa. Boleh berupa poster, boleh berupa main mapping. Next, dah. Ini, dah. Ada yang lihat lagi? Udah, 40 menit. Ayo, kerja lagi sekarang. Kerja sama yang baik. Oh. Yang sekarang nggak cuma jangan ditulis ya, Neng. Konsep dulu di buku ya kalau itu ya. Nah ini contoh yang nggak ada. Apa itu? Tuh, contoh mapping. Ini bekas apa kemarin ya? Apa ya? Bukan. Bedaran ini. Oh ya udah kayak ini boleh. Atau mau berupa poster juga boleh. Kalau poster harus diituin dengan gambar-gambar supaya lebih menarik. Silakan semenarik mungkin ya buatnya, sekreatif mungkin. Ibu nanti sama ibu ditayangkan di fokus. Kalian presentasikan. Yang menggunakan karya Septia itu manual juga kayak ibu dikumpulin nanti. Cari presentasikan ibu kan. 40 menit beres. Bapak pinter-pinter. Bagian yang aplikasinya. Ini konsepnya ya. Ini lagi konsep ya. Oh ya udah konsepnya nanti kan biar cepat selesai. Kurasa kalau menggunakan aplikasi mah cepat selesai yang penting kalian punya konsepnya saja. Aplikasi sudah ada mah. Nama kelompok berapa? Namanya siapa saja. Nah kalau kasih tahu satu kalau udah kelompok dan Udah nilai dari satu nilai dan Ya jadi Lin.
Oke, sok boleh digedekan. Yang meja tadi ya? Meja, kelompok 5 ya? Setelah kalian tadi membuat produk, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang silakan duduk dulu, silakan menghadap ke depan ke sini. Menghadap ke depan semuanya. Masih semangat tidak? Benar, walaupun kedinginan ya. Oke. Sebelum kita presentasi, sebelum nanti kalian presentasi ke depan, supaya kalian tidak, karena sekarang cuacanya sedang dingin, hujan mengguyur dari pagi sampai sekarang belum berhenti, apalagi sekarang mati lampu. Nah, supaya kalian sedikit ada hangat-hangatnya, kita ice breaking dulu ya. Nah, ini yang dua kelompok ini, dua baris dari sini ke sini. Nah, kamu yang ini lihat, kalau tangan ibu yang ini, berarti yang bergerak yang kiri, berarti kalian yang berbicara barisan ini ke situ. Kalau tangan ibu yang bergerak yang kanan, berarti barisan ini, barisan dari belakang si Hepan ke sana, barisan ini, ya, paham kan? Yang ini wek, wik, wik, sudah bisa? Wek, wik, wik, sudah? Ingat ya? Ini yang kiri apa? Wek, yang ini? Wik, wik, ingat ya? Coba tes dulu. Kurang kompak suaranya. Coba lihat tangan ibu. Kalau ibu gerak yang kanan, yang ini jangan bersuara dia sama yang ini. Udah bisa ya dimulai ya? Bisa dimulai? Oke. Kamu lagunya lagu potong bebek. Nah, ini suaranya apa tadi nih? Wek, 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 wek. Wik, 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 wik. Bisa kan? Oke. Ulangi ya. Yang kompak, yang tidak kompak nanti ke depan untuk memimpin teman-temannya. Suaranya keluarkan karena sekarang cuaca sedang hujan jadi tidak terdengar kalau suaranya kecil. Bisa ya? Dimulai 1, 2, 3. Wek, wek. Ulangi lagi, potong bebek bisa. Potong bebek angsa, wik, 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 wek, 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 wik, 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 wek, 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 ya, wik. Nah, gitu bisa kan? Untuk presentasi, pengembangan dalam kelompok juga itu penilaian dalam presentasi. Nah, silakan ibu tunjuk dulu ya, belajar dulu yang berada di sini Reza, mau siapa yang presentasi? Kenny, mana? Kenny dengan siapa? Cynthia, boleh dulu.
Itu tugasnya, dikatakan itu dulu. Tugasnya nanti silakan dikerjakan di rumah. Mahari Jumat itu kan di bawah ketika pelajaran itu ya. So, ada pertanyaan tidak untuk tugas itu? Yang di situ ya apa Dikerjainnya sendiri-sendiri atau berkelompok? Ya, berkelompok. Ya, buku catatan kalian aja, buku catatan PPKN ya. Buku catatan PPKN. Nanti apa? Tapi setiap orang itu menulis bukan cuma ketua kelompok saja, nanti dikumpulkannya ke kelompok lah begitu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, tugasnya semua sudah Ibu berikan. Sebelum alhamdulillah untuk pertemuan hari ini kita walaupun diguyur hujan dan mati lampu beberapa kali, tapi alhamdulillah selesai sampai tuntas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semuanya. Mungkin pertemuan hari ini cukup sekian dari Ibu. Sebelum ditutup pembelajaran, silakan untuk berdoa dulu. Siapa yang mau berdoa? Selesai dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu soal jangan hilang ya. Ya, terima kasih. Oh iya, itu tadi kameranya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu As. Selamat siang Ya. Pak Wisnu. Selamat siang Pak Yos. Di sini kita ya di kehadiran ini pengajar praktik saya Bu As, dikenalkan. Kayaknya udah kenal ya. Sudah saling mengenal. Iya, udah saling kenal lah, udah lama. Ya. Pak Yos ini adalah pengajar praktik saya dalam pendidikan guru penggerak Bu As. Jadi beliau akan nanti menyimak apa diskusi yang kita lakukan terkait pasca observasi ini. Nah, kita akan melakukan pasca observasi di mana kemarin kita sudah melakukan observasi kelas Bu As ya pada hari Jumat, dan karena waktunya mepet akhirnya kita melakukan pasca observasi di hari Senin ini. Mohon maaf sebelumnya karena memang kemarin kita waktunya mepet sekali ya, keburu Jumatan gitu ya. Nah, mohon izin Pak Pepe, Pak Yos, nanti mohon tanggapan dan umpan baliknya. Nah, Bu As, dari pembelajaran yang sudah Bu As lakukan kemarin, kita juga sudah menyimak bersama ya. Nah, apa yang Bu As rasakan setelah melaksanakan pembelajaran kemarin Bu As? Tentunya setelah saya melakukan kemarin pembelajaran, itu banyak hal baru yang saya dapatkan. Salah satunya ketika saya merancang untuk membuat modul ajar, di mana modul ajar ini lebih ke diferensiasi ya. Kemudian modul ajar diferensiasi, merancangnya seperti apa, kemudian lagi bagaimana agar pembelajaran ini berpihak itu tadi terhadap siswa atau diferensiasi. Kemudian selain itu juga saya banyak mendapatkan masukan-masukan juga ya dari rekan ketika misalnya cara mengedukasikan kelas, karena kemarin kan ada juga guru-guru yang menyaksikan ketika saya menyampaikan materi ke anak. Jadi dari situ ada masukan-masukan dari teman sebaiknya begini. Itulah yang saya rasakan kemarin setelah melakukan pembelajaran dengan Pak Wisnu. Ya. Luar biasa sekali Bos. Memang saya kemarin juga menyaksikan ya, memang pembelajarannya sangat menarik, aktif dan sangat terlihat siswa antusias dalam pembelajaran. Nah kemudian Bos, kira-kira nih dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin ini, kira-kira menurut Bos ada tidak hambatan yang terjadi saat proses pembelajaran Bu As? Nah tentunya kalau hambatan setiap pembelajaran pasti ada Pak Wisnu. Apalagi kemarin pas kita pelaksanaan pembelajaran di sini praktek itu
kebetulan saat itu cuaca kurang mendukung. Iya, hujan ya. Iya, hujan lebat sekali dari pagi tidak berhenti. Mana kan kita jarak dari kelas ke kelas itu kan sangat jauh. Betul. Ya. Kemudian selain itu juga mati lampu berkali-kali, ya itu sangat mengganggu sekali dalam proses pembelajaran. Karena apa? Kita kemarin kan menggunakan video pembelajaran kayak begitu, sehingga saya harus memiliki trik yang lain bagaimana supaya video pembelajaran itu tetap tersampaikan ke anak dengan cara saya share ke grup video pembelajaran melalui handphone begitu, karena ini bukan sekali dua kali, kemarin mati lampu itu berkali-kali begitu. Jadi agar pembelajaran ke anak tetap tersampaikan, maka saya solusinya kemarin seperti itu, dengan cara meng-share video pembelajaran melalui handphone siswa melalui grup ya. Kemudian selain masalah listrik dengan cuaca juga kemarin hambatannya itu siswa itu susah untuk dikondisikan di kelas, karena kan kemarin kan ada beberapa kelompok siswa, kelompok belajar siswa yang dimana mereka sebagian sudah selesai dalam mengerjakan tugas, ada lagi beberapa kelompok yang belum selesai mengerjakan tugas yang lambat begitu, sehingga mereka yang sudah duluan selesai itu tugasnya sedikit mengganggu ke teman-temannya begitu. Nah itu saya agak kesulitan kemarin di situ. Itu mungkin Pak Isli. Berikutnya dari tujuan pembelajaran yang Bu As rancang ini, kira-kira menurut Bu As apakah tujuan pembelajaran tercapai, berhasil, atau bagaimana dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu As? Gitu. Kalau saya amati dari kemarin hasil, kalau saya lihat hasil hasil proyek ya. Ya dari hasil proyek siswa itu yang kemarin berdiferensiasi itu, menurut saya itu berhasil Pak. Soalnya saya kalau lihat hasil dari proyek siswa itu siswa itu sangat kreatif Pak. Kan kemarin itu proyeknya ada boleh anak menggunakan aplikasi, berdiferensiasi boleh juga, sekali ya. Berdiferensiasi, kemudian boleh juga anak menggunakan manual. Nah disitulah kita melihat potensi anak ya, sesuai dengan kemampuannya mereka masing-masing. Itu walaupun mereka hanya menggunakan manual, tidak menggunakan aplikasi, tapi kreativitasnya sudah muncul gitu ya. Jadi selain itu juga kan ada asesmen yang tertulis ya. Iya, bentuk soal. Bentuk soal uraian seperti itu. Itu juga sudah nilainya itu sudah baik gitu. Jadi menurut saya tercapai luar tujuan biasa pembelajarannya. Keren Bu As. Kemudian kira-kira hal positif apa yang sudah Bu As lakukan dalam proses pembelajaran yang bisa kita petik bersama begitu Bu As? Mungkin kalau menurut saya hal positifnya itu yang pertama, saya karena menggunakan video pembelajaran yang tadinya saya kurang mahir misalnya dalam Canva, karena terpaksa nih harus menggunakan, jadi belajar ya. Belajar lebih banyak lagi. Karena saya berupaya supaya anak itu termotivasi ya untuk ketika gurunya bisa ya gitu. kan? Jadi dari situlah mungkin ya pembelajaran yang bisa kita ambil. Jadi dalam menggunakan aplikasi saya juga pengalamannya lebih bertambah, kemudian anak juga lebih termotivasi dengan itu, karena kan anak kalau kita misalkan hanya belajar lihat buku, baca buku, itu akan membuat anak itu bosan gitu. Ya. Luar biasa. Yang terakhir nih Bu As, kemudian rencana tindak lanjutnya kira-kira apa yang akan Bu As tingkatkan dalam proses pembelajaran Bu As? Mungkin kalau tindak lanjutnya itu saya akan berupaya terus untuk membuat modul ajar yang memang lebih kreatif lagi, lebih kreatif ya, supaya anak itu lebih termotivasi lagi ya, mulai dari antusias, kemudian bagaimana supaya pembelajaran di kelas itu tidak monoton begitu ya, dengan cara tadi itu membuat berbagai macam media yang pembelajaran. Luar biasa sekali Bu As, ini saya juga jadi banyak ternyata Pak Yos, saya banyak belajar nih dari Bu As. Proses pembelajaran Bu As sangat menarik. Kemudian di awal juga saya memantau ada ice breaking segala macam, itu luar biasa. Dan ini menjadi menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, dan semoga juga bisa memberikan pencerahan buat teman-teman kita Bu As. Nah, Pak Yos, barangkali ada umpan balik atau tanggapan terkait diskusi kita hari ini. Silakan, karena Pak Yos juga selaku pengajar praktik saya Bu As. Silakan Pak Yos. Ya, pertama saya sangat apresiasi sekali ya antara
Pak Wisnu dengan Bu As ini sudah ada terjalin komunikasi yang positif di situ, membangun ya. Di sini terlihat coachingnya itu dapat ya. Coaching luar biasa Pak Wisnu, terima kasih ya. Penerapan pembelajaran juga sudah saya lihat videonya Bu As dari Pak Wisnu. Nih Bu As ini sedang melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya. Pak Wisnu melakukan observasinya. Dari pembelajaran tersebut nampak berdiferensiasinya terasa, terlihat ya. Itu di situ berdiferensiasinya, ada yang KSE-nya juga dilaksanakan. Bahkan ada asesmen juga di situ ya. Nah itu apalagi siswanya dibuat aktif ya, dari mulai diskusi, presentasi ya. Bahkan siswa nampak antusias dalam pemecahan masalah dalam pembelajaran di situ. Nah itu menjadi kekuatan juga dalam pembelajaran Bu As yang dilaksanakan. Nah berarti itu mungkin hasil coaching yang luar biasa Pak Wisnu ya. Terima kasih. Nah selanjutnya adalah pembelajaran sangat menyenangkan. Apalagi Bu As juga tadi bisa merefleksikan tentang pembelajarannya ya, bisa kenali apa yang menjadi kendala dan sebagainya, bahkan sampai solusinya tadi ya. Bahkan Bu As juga menyampaikan tindak lanjut ke depannya seperti membuat modul, melakukan kegiatan atau mungkin latihan dan lainnya. Itu juga menjadi hal yang sangat positif menurut saya yang harus diterapkan ke depannya. Terima kasih Bu As, luar biasa ya, semangat terus. Pak Wisnu juga terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ya, coaching, apalagi Bu As ini anggota saya di MGMP. Iya, asing lagi ya. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan ini juga bisa diimbaskan pada rekan guru yang lainnya. Nanti juga Bu As sama, saya juga minta nanti pengimbasannya juga di MGMP. Ya. Terima kasih Bu As. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Pak Mas ya. Pak Yos, satu nuhun. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam. Udah.